Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Untuk mengenali jenis-jenis imunisasi dan mengetahui seberapa penting imunisasi, berikut ulasannya. Ya, imunisasi ini untuk menciptakan kekebalan tubuh. Jadi tidak semua kekebalan tubuh itu didapat secara alami, butuh stimulus yang lewat imunisasi untuk menciptakan kekebalan tubuh pada manusia. Dan ini sangat penting karena beberapa kasus saat ini seperti kejadian seperti ini saat ini COVID dan sebagainya, maka penyakit-penyakit yang dulu adalah potensial yang wabah yang harus salah satunya dicegah dengan imunisasi. Harapannya jika seseorang sudah diimunisasi pada saat di awal atau di bayi, maka kedepannya dia akan mampu bertahan dengan penyakit atau bahkan tidak kena sama sekali dengan penyakit yang lewat imunisasi tadi. Imunisasi itu mulai lahir, jadi mulai lahir, begitu lahir di fasilitas kesehatan, itu langsung mendapat imunisasi. Jadi sebelum pulang dia langsung. Dan itu imunisasi sebenarnya banyak macamnya. Jadi kalau untuk pemerintah memang dari mulai lahir sampai usia sekolah. Kemudian di dewasa pun sebenarnya ada jenis imunisasi juga yang tetap dilakukan untuk mandiri. Imunisasi pada saat bayi baru lahir itu ada namanya imunisasi untuk hepatitis B. Kemudian ada polio, ada BCG untuk penanggulangan TBC, kemudian ada pentabio. Kemudian itu isinya DPT yang lama, diphtheria, hepatitis tetanus, kemudian imunisasi untuk influenza hib tipe B, kemudian juga di dalamnya juga ada ditambah lagi dengan sekarang adanya campak rubella MR. Itu diulang lagi nanti booster pada saat usia 18 bulan, kemudian diulang lagi pada saat nanti untuk diphtheria tetanusnya anak sekolah untuk kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Ya tentunya sebenarnya untuk dia sendiri, pertama dia tidak punya kekebalan tubuh jika sewaktu-waktu dia memang mungkin akan terkena. Yang kedua, kontribusinya untuk komunitas masyarakat itu juga sangat penting. Dia akan menjadi sumber masuknya penularan untuk ke masyarakat. Jadi kalau kita anggap sebuah masyarakat itu adalah benteng, jika salah satunya ada yang tidak imunisasi, maka bentengnya tentu bisa ditembus atau berlubang. Andai kata semua masyarakat imunisasi, tentu benteng itu akan full, tidak rapuh. Jika ada 1, 2 atau beberapa kelompok masyarakat yang tidak imunisasi, itu yang akan menjadi celah untuk masyarakat yang lain. Jadi memang imunisasi ini kenapa di pemerintah mengharuskan, karena kepentingannya bukan cuma individu sendiri, tapi kepentingannya untuk komunitas masyarakat yang lebih besar. Nah, kita sudah dibuatkan target sebenarnya secara nasional. Jadi misalnya memang kami harus mencapai paling tidak minimal 96% untuk imunisasi. Kemudian untuk anak sekolah itu 98%. Dan target ini bukan cuma misalnya dulu mungkin persepsi masyarakat hanya campak saja, tapi tidak seperti itu. Jadi harus mulai HB yang mulai lahir sampai dengan campak itu harus lengkap semua, baru dianggap itu sempurna imunisasinya. Ini seperti itu. Ya, untuk Bontang masih di bawah target, tapi sedikit lagi kami capai. Ya, tahun ini mungkin sekitar 92% tahun lalu. Jadi memang ada gap sekitar 4% dengan yang target. Dan itu kami memang harus terus tingkatkan. Pengaruhnya memang di kemarin pada saat isu campak rubella. Jadi memang sedikit banyak berpengaruh dengan pencapaian kami dibanding tahun-tahun sebelumnya.